Yarni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sugian. Ya. Apa kabarnya Bu Yar? Alhamdulillah baik. Pak Ya. Sugian sendiri? Alhamdulillahnya baik juga Bu Yarni dengan penuh semangat. Oh ya Bu Yarni, rencana saya sama Ibu Yarni ini mau melakukan coaching. Nah kalau Ibu ada waktu, kira-kira Ibu sibuk enggak? Sekarang lagi nggak sibuk kebetulan Pak. Boleh Pak? Saya kebetulan memang perlu di coaching ini kayaknya. Ya. Nah untuk hari ini bagaimana perasaan Bu Yarni? Apakah bahagia Bu? Ya bersemangat tetap Pak. Ya. Bagaimana persiapan Ibu Yarni kira-kira sewaktu kalau mau masuk ke kelas Bu Yarni? Ya seperti biasa Pak, nyiapin RPP, media, kemudian menyiapkan apa-apa saja yang diperlukan dalam pembelajaran itu seperti alat-alat praktikum dan lain sebagainya. Ya, baiklah dari pertemuan kita hari ini kira-kira Bu Yarni apa yang Bu Yarni mau ceritakan kepada saya Bu Yarni? Yang ingin pembelajaran yang saya laksanakan di kelas itu. Jadi siswa-siswa saya ini tidak sepenuhnya terlibat aktif. Jadi masih ada siswa-siswa yang tidak berperan seperti itu dalam pembelajaran yang saya laksanakan. Tidak 100% mereka itu turut andil dalam pembelajaran tersebut. Oke, Bu. Jadi murid Ibu tuh sedang menurun ya motivasinya belajarnya. Dari percakapan kita hari ini, pada akhirnya nanti apa yang ingin Ibu Yarni dapatkan? Ya memang boleh dikatakan motivasi siswa saya ini sedang menurun, atau belum tahu karena kebetulan ini siswa-siswanya kelas 7 kan Pak. Nah harapan saya setelah kita berbincang-bincang ini siswa-siswa saya ini bisa dicarikan solusinya bagaimana caranya agar mereka ini aktif semua dalam pembelajaran seperti ini. Ya. Jadi bagaimana cara meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa di kelasnya Bu kira-kira? Nah itu juga yang sedang saya pikirkan sih Pak. Ya mungkin masih perlu menelaah lagi apakah metode-metode pembelajaran yang saya gunakan ini sudah sesuai ataukah belum dengan kebutuhan-kebutuhan murid saya. Ya, bagi Ibu Yani, murid seperti apa yang Ibu Yani harapkan? Yang memiliki motivasi belajar yang baik, yang seperti apa kira-kira Bu Yani? Ya pastinya saya itu kalau berharap murid itu ya Pak, kalau misalnya kita lagi ngajar itu mereka aktif semua. Misalnya kalau diminta bertanya mereka antusias untuk bertanya, ataupun sebaliknya saya memberikan pertanyaan siswa juga antusias untuk menjawab pertanyaan. Kemudian kalau misalnya untuk presentasi itu jangan murid itu saja seperti itu. Saya inginnya itu mereka terlibat semua, ataupun misalnya dalam praktikum juga siswa itu saya harapkan bahwa mereka itu antusias semua untuk melaksanakan kegiatan yang dilaksanakan gitu Pak. Kalau begitu siswa-siswa terlihat motivasi dan minatnya menurun itu apakah dari mata pelajaran biarnya saja apa dengan rekan sejawatnya juga sama seperti itu Bu ya? Kan di kelas setelah dari kelas itu kita ke ruang guru atau ke kantor, tentunya kita sering sharing ya Pak ya dengan guru-guru lain. Nah berdasarkan yang saya himpun dari kawan-kawan itu ternyata sama, siswa-siswa ini memang belum terlibat sepenuhnya seperti itu. Memang masih ada beberapa siswa itu yang belum terlihat motivasinya seperti itu. Jadi bukan cuma di pelajaran saya aja, memang di pelajaran lain juga seperti itu. Ya. Jadi semua mata pelajaran itu Bu Yani sering sharing. Kira-kira ada Bu Yani sebenarnya itu kelas seperti apa yang Ibu harapkan tuh sekitar di skala berapa yang Ibu sekarang ini targetkan pencapaiannya di angka berapa skala itu dari 1 sampai 10 kira-kira Bu Yani? Kalau sekarang itu di posisi ya kayak masih di 5-6 gitu lah Pak, karena memang balik lagi mereka ini kan masih di
masa perubahan yang baru tamat SD gitu kan, masuk ke kelas 7, naik ke mulai SMP ke kelas 7. Nah, harapan saya itu mereka ini meningkat pada skala 7-8 lah untuk peningkatannya untuk motivasi belajarnya. Dari skala 8 itu kira-kira faktor pendukung itu kira-kira apa saja biar yang bisa Ibu Yani terapkan? Faktor pendukung mungkin bisa dari pertama mungkin saya bisa nelaah kembali kali ya Pak ya, metode-metode yang saya terapkan ini sudah memenuhi kebutuhan murid atau belum. Mungkin selama ini siswa saya ini belum terpetakan dengan baik kebutuhannya. Kemudian dari keadaan belum terpetakan dengan baik ini, kemungkinan saya juga belum menemukan metode yang cocok gitu dengan siswanya. Kemudian mungkin juga saya bisa melakukan hal-hal lain seperti sharing nanti dengan guru-guru yang kebetulan mempunyai permasalahan sama dengan yang saya hadapi. Kalau sekarang ini situasinya seperti apa yang bisa Ibu dapat lakukan nantinya agar siswanya termotivasi dan minat belajarnya semakin meningkat biar? Ya, paling nanti saya akan mencoba agar kebutuhan murid ini terpenuhi semua, mungkin mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi gitu, Pak. Jadi kalau pembelajaran berdiferensiasi ini kan tujuannya adalah memenuhi kebutuhan seluruh murid. Begitu saya akan mulai mempelajari, nanti nonton di YouTube, gimana sih siswa saya ini belum terpetakan dengan baik kebutuhannya. Kemudian dari keadaan belum terpetakan dengan baik ini, kemungkinan saya juga belum menemukan metode yang cocok gitu dengan siswanya. Kemudian mungkin juga saya bisa melakukan hal-hal lain seperti sharing nanti dengan guru-guru yang kebetulan mempunyai permasalahan sama dengan yang saya hadapi. Kalau sekarang ini situasinya seperti apa yang bisa Ibu dapat lakukan nantinya agar siswanya termotivasi dan minat belajarnya semakin meningkat biar? Ya, paling nanti saya akan mencoba agar kebutuhan murid ini terpenuhi semua, mungkin mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi gitu Pak. Jadi kalau pembelajaran berdiferensiasi ini kan tujuannya adalah memenuhi kebutuhan seluruh murid. Begitu saya akan mulai mempelajari, nanti nonton di YouTube gimana sih tipe-tipe atau bentuk-bentuk pembelajaran diferensiasi itu sendiri. Ya, berarti dengan diferensiasi dah Bu ya. Jadi Bu Yarni, hal-hal yang diharapkan tuh menurut Bu Yarni itu bisa diterapkan motivasinya. Motivasinya itu kira-kira di dalam kelas itu sudah berpacu apa berproses gini Bu ya? Ya, sekarang ini sudah mulai berproses sih Pak. Cuman proses tersebut sudah dilaksanakan, cuman hasilnya itu belum terlihat gitu. Masih yang itu saja kalau yang untuk yang aktifnya itu. Yang tadinya nampak belum aktif ya belum ada peningkatan. Mungkin ada peningkatan tetapi masih sangat sedikit. Berarti ada solusinya ya Bu ya. Jadi bagaimana yang akan Ibu terlebih dahulu terapkan agar motivasi dan minat belajar siswa Ibu nanti itu kembali meningkat? Nah, mungkin selain tadi saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, saya juga akan bertanya langsung ke siswa yang saya amati kurang aktif lah dalam pembelajaran. Mungkin mereka ini perlu pendekatan secara personal, bagaimana sih bentuk-bentuk pembelajaran yang mereka inginkan. Mungkin saya akan juga melakukan itu gitu loh Pak. Ya Ibu, begitu rencana pembelajarannya nanti tadi sudah kita paparkan oleh Bu Yani ya. Nah, apakah Ibu Yani perlu sesuatu yang akan menjadi bahan refleksinya nantinya untuk mengukur keberhasilan Ibu dalam meningkatkan motivasi muridnya nanti Bu? Ya tentunya sangat diperlukan ya Pak ya. Jadi bentuk refleksi ini mungkin yang pertama karena pelaku belajar itu adalah siswa sendiri, dan saya akan merefleksikan diri saya sendiri, dan saya juga akan meminta siswa saya untuk merefleksikan kira-kira mereka ini motivasinya
gimana sih di dalam pembelajaran yang telah dilaksanakan. Selain itu juga nanti saya ingin ada pembicaraan atau coaching lanjutan dari Pak Sugian sendiri, biar nantinya ada apa ya, masukan untuk saya, apakah ada yang sudah baik seperti itu ataukah gimana dari eh, usaha-usaha atau upaya-upaya yang saya terapkan dari kendala yang saya hadapi. Dari percakapan yang telah kita lakukan, apa yang bisa Ibu Yarni dapat simpulkan, Bu? Sebetulnya ya banyak sih Pak, karena sebetulnya sebelumnya saya agak bingung karena siswa saya ini kan nggak enak juga Pak kalau kita ngajar tapi siswanya terlihat ogah-ogahan gitu kan. Tapi nanti dengan adanya coaching ini saya akan mencoba itu tadi planning-planning yang telah kita dapat, yaitu mempelajari pembelajaran berdiferensiasi, kembali memetakan murid, kemudian nanti berdiskusi dengan siswa itu sendiri maunya seperti apa, kemudian juga sharing juga dengan guru-guru, siapa tahu mereka juga belajar dan ada info terbaru lah bagaimana kira-kira strategi untuk menghadapi siswa-siswa saya ini. Kira-kira Bu Yar, kapan rencananya akan dimulai, Bu Yar? Secepatnya Pak, mungkin nanti malam saya sudah mulai observasi tentang bagaimana penerapan pembelajaran untuk siswa-siswa yang motivasinya kurang. Ada lagi tidak, Bu Yar, yang ingin mau disampaikan atau dicerita kembali? Saya rasa sudah cukup sih Pak, terima kasih. Nah, nanti kalau misalnya ada lagi yang mengganjal, saya akan sampaikan pada coaching berikutnya ke Pak Sugian. Oke Bu ya, terima kasih ya Bu Yarni untuk ceritanya, sharing kita pada hari ini dan berbagi pengalaman. Kira-kira Bu Yarni, apa yang dapat Ibu kesimpulan besarnya dari coaching kita hari ini, Bu Yarni? Ya, caranya untuk ini ada beberapa alternatif yang diperoleh dari menyelesaikan, bagaimana caranya menyelesaikan permasalahan tentang bagaimana meningkatkan motivasi siswa seperti itu dari tadi, yaitu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan juga merefleksikan diri gitu, baik dari siswanya kemudian dari saya sendiri sebagai guru meminta refleksi seperti itu Pak. Oke Bu Yar, saya kira sudah cukup Bu Yarni. Saya ucapkan terima kasih waktunya. Mudahan proses dalamnya terus berjalan ya. Kedepannya kita bisa sharing terus dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Yar. Ya.